Kalau ngomongin stadion, kadang yang kebayang cuma bangunan gede, beton, atap gede, terus ada rumput di tengah. Tapi percaya deh, stadion itu bukan sekedar tempat buat 22 orang mencari bola. Stadion itu bisa jadi tempat lainnya harapan, tempat orang buang emosi, tempat suara serak basah, tempat terjadi lagu kebangsaan dadakan. Dan di Jepang, tepatnya di Prefektur Osaka, berdiri sebuah stadion yang keren banget, Suwita Stadium. Atau kalau mau lengkap ya, namanya Panasonic Stadium Suwita. Tapi ya, kayak kita manggil temen, udah dekat, cukup Suwita aja gitu. Stadion ini gak main-main tuh, bukan cuma rumahnya besar Gamba Osaka, tapi juga tempat yang punya nyawa sendiri. Iya, stadion ini punya vibe yang beda. Setiap kursinya mungkin nyimpen kisah dari anak kecil yang pertama kali nonton bareng bapaknya, sampai fans yang udah teriak dari babak awal sampai akhir. Nggak peduli skornya berapa, yang penting percaya bro. Dan hari ini stadion ini bakal jadi saksi hidup duel pamungkas antara timnas Indonesia versus Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gila, ngebayanginnya aja udah bikin merinding. Bukan cuma soal bola, tapi ini tentang sejarah, gengsi dan harapan juta-juta rakyat yang rela begadang demi nonton dan bertempur di tanah Sakura. Suwita Stadium sendiri mulai dibuka tahun 2015, tapi cerita di baliknya, wah, gak kalah dramatis dari FTV. Gamba Osaka waktu itu kepepet, duit cekak, tapi tetap pengen punya stadion sendiri. Akhirnya mereka ngelakuin galang dana, gak tanggung-tanggung. Mereka dapat dukungan dari 721 perusahaan dan lebih dari 34.000 individu. Kalau zaman sekarang, mungkin udah kayak kampanye tanda resep Suwita Stadium atau Go Green bareng Gamba di Bezos. Gelo. Bayangin ya, duit yang dikumpulin itu mencapai 14 miliar yen. Ini bukan cuma soal uang, tapi tentang cinta dan loyalitas. Nama-nama penyumbangnya diabadikan di plakat-plakat tersebar di seluruh stadion. Jadi setiap kali orang duduk di situ, mereka juga duduk bareng semangat ribuan orang yang ikut membangun stadion itu. Sentimental banget gak sih? Desainnya juga nggak kaleng-kaleng tuh. Stadion ini dipakai sistem zero vision wall, alias semua penonton bisa nonton tanpa halangan tiang atau apapun. Nggak kayak beberapa stadion lain yang nonton bola tapi rasanya kayak ngintip dari balik pagar rumah tetangga, anjay. Belum lagi teknologi canggih di dalamnya itu ada atap 3 dimensi, terus baja yang tahan gempa, layar 520 inci buat tayangan ulang, sistem LED level 1500 lux, sampai panel surya buat hemat energi, dan air hujan buat menyiram rumput. Pokoknya stadion ini bukan cuma kuat, juga smart dan ramah lingkungan. Jepang banget deh intinya. Tapi ada satu fakta menarik. Gamba Osaka punya ikatan sejarah dengan Indonesia loh. Dulu banget, sekitar tahun 1988, ada pemain legendaris kita, Rizky Yakobi, yang sempat dikontrak klub Jepang bernama Matsushita, yang akhirnya jadi Gamba Osaka. Sayangnya karirnya di sana nggak panjang gara-gara cuaca dan adaptasi yang susah. Tapi tetap aja itu pencapaian luar biasa buat pemain Indonesia di masa itu. Respect Bang Ricky, gelo. Nah, hari ini juga fight-nya udah mulai kerasa dari pagi. Timnas kita udah mendarat di Jepang dan yang menarik sambutannya hangat banget. Gak cuma dari fans Indonesia yang memang terkenal fanatik dan loyal dimanapun main, tapi juga dari publik Jepang. Bahkan pelatih timnas Patrick Kluivert jadi rebutan buat foto dan tanda tangan. Lucu-lucu gemes-gemes sih emang si Om Patrick ini. Tapi jangan salah deh, dia legenda juga sepak bola Eropa. Dulu main di Ajax, Barcelona, AC Milan, Valencia, bahkan top skor di Euro 2000. Gokil banget juga sih. Dan soal fans Indonesia, ya ampun gak pernah gagal deh. Dimanapun main selalu rame. Mau itu di Qatar, Australia, Arab Saudi, sampai Jepang nih. Suara mereka selalu lebih berisik, lebih meriah dan lebih ngena. Sampai media internasional kayak Fox Sports aja geleng-geleng kepala sambil nulis, supporter Indonesia adalah keindahan tersendiri dalam sepak bola. Keren banget enggak tuh? Laga lawan Jepang hari ini mungkin secara matematis gak ngaruh banyak, karena dua-duanya udah pasti lolos ke ronde selanjutnya. Tapi buat kita ini lebih dari sekedar personalitas, soal harga diri bro, soal perjuangan, dan tentu saja soal ranking FIFA. FYI, Jepang saat ini ranking ke-17 dunia. Indonesia masih di posisi ke-116. Tapi kalau kita bisa nyuri poin, apalagi menang, kita bisa dapat tambahan sekitar 21 poin FIFA loh. Itu gede banget, bahkan bisa bikin kita nyalip Vietnam dan Thailand. Gelo. Ya realistis aja sih, Jepang mungkin bakal nominasi tim lapis 2. Tapi lapis 2-nya Jepang tuh isinya pemain yang harga pasarnya masih lebih mahal dari seluruh squad kita. Bukan berarti kita harus ciut bro, justru momen kayak gini menjadi batu loncatan. Pembuktian kalau Indonesia sekarang udah beda, lebih solid, lebih pede dan lebih
tajam. Bahkan pelatih Jepang sendiri, Hajime Moriyasu, bilang kalau Indonesia sekarang punya kualitas buat tampil di Piala Dunia. Wah, disanjung musuh tuh, tantanya kita udah di jalur yang bener gak sih? Akhir kata ya, kita doain aja deh, semoga semua elemen timnas bisa kasih penampilan terbaik. Mewakili gimana pun, yang terbaik dulu. Karena dibalik semua sorotan, semua yang kita dilihat dan semua tekanan, ada satu hal yang nggak boleh kita lupain. Ribuan doa buat sang Garuda yang terima kasih mewakili kita semua. Dan buat kalian yang dengerin sampai akhir, ingat deh, dukungan kita itu bukan cuma di depan layar, tapi juga lewat semangat, lewat doa, dan lewat kepercayaan bahwa suatu hari nanti Garuda bisa terbang ke Piala Dunia. Amin bareng guys.